Selamat sore teman-teman YouTube. Ya toh, kita ngopi dulu di sini. Saya lagi di Kopinya, Yogyakarta. Silahkan kopinya, ada singkong goreng, ya enggak? Sore ini saya sengaja mau bahas pertanyaan dari teman-teman YouTube. Jadi yang pertama saya coba jawab dari Pak Bambang Priyandi. Selamat sore Pak Bambang Priyandi. Pak Bambang Priyandi tanya, tolong buatin konten penjelasan tentang murai batu trah Bahorok untuk lomba, bagus atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua dari Pak Ahmad Subari. Pak Ahmad Subari tanya, di umur berapa trotolan aman untuk dikirim ke luar pulau lewat pesawat? Terus yang ketiga Mas Aswin LC. Selamat sore Mas Aswin LC. Mas Aswin LC bertanya masalah breedingnya, pakai foodingnya apa aja, pola makan perawatannya bagaimana. Nah, ini saya coba jawab satu persatu. Jadi kembali ke masalah murai Bahorok. Jadi kalau murai Bahorok mungkin saya tidak berkomentar mengenai murai Bahoroknya. Tapi di sini saya berusaha memberikan informasi ke teman-teman. Mungkin saya juga sudah pernah bikin kontennya. Jadi kalau kita mau main di lomba, ya saya sarankan teman-teman nyari burungnya ya burung yang di lomba. Tidak perlu tanya dari daerah mana, pola ekor seperti apa, murai Medan kah, Bahorok kah, Kalimantan kah, Lampung kah. Tidak perlu nyari itu. Jadi kalau sudah memang itu burung lomba ya kita carinya di lomba, di lapangan, kita lihat. Nah kalau Bapak mau beli trotol, tanyalah ke peternaknya, dia itu bermain apa. Apakah bermain prestasi, atau bermain warna, atau bermain pola ekor, atau bermain ekor panjang, harus ditanya dulu gitu loh. Jadi tadi cukup menjawab jelas pertanyaan ya. Mungkin Bapak bisa lihat konten saya sebelumnya, saya pernah bahas ini secara mendetail, tapi ini saya akan jawab secara garis besar aja. Jadi saya sarankan Bapak kalau mau nyari yang prestasi, itu Bapak ambil murai yang dari peternak main prestasi juga, atau ambil di lapangan. Oke Pak ya, ini kan pertanyaan yang pertama sudah saya jawab, mungkin agak jelas ya. Terus kita bertahap ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini menanyakan berapakah umur yang pas trotolan kirim ke luar pulau. Jadi memang kalau di tempat saya, kita ngomong di tempat saya Pak ya, kita nggak tahu di tempat yang lain. Kalau di tempat saya itu, kalau kirim dalam pulau Jawa, boleh kita antar sendiri atau kita paket via kereta atau via travel, itu minimal di umur 2 bulan. Di umur 2 bulan ini burung sudah kuat untuk perjalanan mungkin 1-2 hari lah maksimal. Nah, biasa kalau saya dari sini naik kereta itu atau pakai yang khusus hewan, jam 5 dari Kebumen, mungkin kalau sampai ke Madura pernah itu ya jam 3 sore, jam 4 sore hari berikutnya. Itu yang paling jauh. Terus kalau Lampung itu biasa saya kirim dari sini sore, nyampe di sana siang sore sudah nyampe lagi. Jakarta, Bogor, Bandung sama.
kirim sore nyampe sana siang atau sore nyampe, jadi 1 hari aja. Itu di umur 2 bulan aman. Nah, cuman kalau kita keluar pulau ada 2. Satu lewat pesawat kargo, kedua lewat kapal laut. Nah, dari 2 ini saya mereferensi lewat udara. Jadi saya tidak mereferensi lewat kapal laut. Kenapa? Karena lewat kapal laut lama. Itu kalau kelasnya murah, dia nggak begitu makan apa, furnya nggak banyak. Seminggu gitu, waduh, bisa pusing yang punya. Yang punya pusing, yang beli juga pusing kepalanya. Gitu loh. Jadi di sini saya membicarakan saran saya pakai pesawat. Nah, kalau pakai pesawat itu tergantung daerahnya juga. Saya pernah kirim ke Makassar, Ujung Pandang, Lubuk Linggau, Medan, Pontianak, terus mana lagi ya? Ya, itu biasanya dari Semarang atau dari Jogja atau dari Solo itu pagi. Pagi itu biasanya ya jam-jam 7 atau jam 8 kita harus sudah mulai di karantina. Nah, biasanya kalau flightnya langsung itu hari itu biasanya sore atau malam sampai. Tapi kalau flightnya mesti transit itu biasanya besoknya siang baru sampai. Nah, cuman memang lebih riskan kalau lewat pesawat. Riskannya apa? Karena memang kalau transit segala itu kan nunggunya lama. Terus packingnya beda. Jadi kalau saya kirim ke luar pulau, biasanya saya pakainya itu kandang mandi yang besi. Jadi supaya nanti kalau ke bentur-bentur itu nggak rusak. Terus kalau di Semarang, lewat kargo Semarang, biasanya di luarnya ditambahin triplek, di kotak gitu. Tapi dikasih lubang untuk saluran udara, itu lebih aman juga. Jadi bisa lebih safe lah, lebih safe. Nah, di kiriman lewat kargo ini, saya biasa minimal 2,5 bulan umurnya, minimal 2,5 sampai 3 bulan. Itu pun saya berusaha ajarin biar banyak makan furnya. Terus H-7 itu saya sudah pengkondisian. Dalam arti pengkondisian itu kita pola makannya ditambah. Pola makannya ditambah, vitaminnya ditambah, sampai nanti hari H. Supaya apa? Supaya sebelum dikirim badannya itu kuat, badannya siap sehat gitu loh. Jadi nanti setelah sampai di sana, biasanya saya informasi ke konsumen, kalau dari bandara setempatnya ke rumahnya lama, saya biasa minta tolong bawa sangkar bulet atau sangkar kotak dari rumah yang udah diisi makanan. Dikasih jangkrik, kroto, mungkin vitamin, ebotfit atau apa. Begitu sampai di kargonya langsung dibuka, langsung masuk ke sangkar ini, ke sangkar kotak atau sangkar bulet murai. Jadi biar burungnya agak istirahat lah. Istirahat, kita buka sebentar, biar masuk, biarin dia makan, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam lah. Kita sambil ngopi-ngopi gitu, tunggu burungnya makan selesai enak, kita kerodong, baru kita perjalanan pulang ke rumah. Nah, saya biasanya menyarankan seperti itu. Kecuali kalau burung-burung tua beda cerita ya. Kalau burung-burung tua beda cerita. Nah, itu yang bisa saya sharingkan di unggahan saya YouTube. Pertanyaan kedua tadi, di umur berapa aman untuk kirim via kargo? Nah, tadi saya jelasin juga di umurnya ya 2,5-3 bulan up, sama model packingnya seperti itu lebih aman. Terus perawatan setelah sampai di sana ya mungkin sehari 2 hari nggak usah dijemur, kita buka aja di tempat yang tenang, kita beri makanan yang bagus, vitamin, diharapkan burungnya sehat terus biasanya. Dan saya sebagai peternak pasti saya akan tanya kondisinya seperti apa, kita follow up di kargonya, jadi berangkat enggak. Kita begitu kita dapat nomor penerbangan, kita kasih info ke konsumen. Nah, sambil ada komunikasi. Terus sampai di sana pun saya biasa dikasih kabar sama kargonya, konsumen dikasih kabar sama kargonya. Kita saling komunikasi supaya apa? Supaya burungnya nggak kelamaan, kasihan nantinya.
Nah itu pertanyaan kedua yang bisa saya jawabkan ya Mas. Mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Nah, terus yang pertanyaan ketiga ini mungkin coba Mas lihat konten saya sebelum-sebelumnya. Itu mungkin sudah ada. Cuman saya akan jawab secara garis besar saja. Jadi di tempat saya pola perawatan saya hampir tidak pernah pakai vitamin di kandang. Hampir tidak pernah. Kecuali trouble. Trouble itu dalam arti lakinya nggak berahi atau perempuannya nggak berahi atau perempuannya nggak nelur-nelur atau lakinya nggak mau ngawin. Jadi ada trouble. Kalau ada trouble kita baru kasih vitamin-vitamin itu. Tapi selama nggak ada trouble, saya lebih suka dikasih makanan yang natural. Natural itu apa? Ya kita pagi kalau burung ini tidak dalam keadaan nelor, tidak dalam keadaan angkrem, tidak dalam keadaan lolo, itu pasti menu utama cacing. Cacing kita kasih mungkin 10, 15 sampai 20. Itu pagi sekitar jam 6, setengah 7 lah dia biar makan cacing dulu. Kalau perlu jangriknya ditarik, protonya ditarik biar dia makan cacing dulu. Nanti sekitar jam-jam 10 kita kasih kroto 1 cepuk cukup. Nah, nanti setelah jam 12 kita kasih jangkrik. Nah, di jangkrik itu kita ember, kita kasih fur. Memang saya kasih fur ayam itu supaya jangkriknya juga sehat, dimakan burungnya sehat. Kalau perlu kita tambahin konsentrat untuk telur. Seperti itu. Nah, itu rawatannya seperti itu aja. Nah, nanti kalau sudah mulai telur, angrem, cacing saya tarik biasanya. Jadi pagi kita kasihnya kroto sama jangkrik aja sudah. Sampai nanti dia netas, sampai dia ngeloloh dan panen. Begitu selesai panen, kita pakai cacing lagi. Itu kita ngomong pola makannya. Nah, di tempat kandang itu biasa kita kasih asinan. Asinan yang paling murah meriah ya, kita kasih kulit telur puyuh yang diremukin, dijemur itu kita kasih, itu harus ada. Itu penting banget untuk kalsiumnya perempuan, yang laki juga bagus. Jadi pola makannya seperti itu Mas. Nah cuman di tempat saya jangkriknya memang saya kasih makan sayur-sayuran. Jadi kadang saya kasih daun pepaya Jepang, kadang saya kasih bekas peresan jus. Terus kadang kita kasih jahe kalau pas dingin diiris. Nah, terus kadang kita kasih juga wortel. Nah, itu jangkriknya kita kasih itu. Terus yang tadi Mas tanyakan, kok ternaknya Bapak tidak pakai ulat kandang dan ulat Hongkong? Nah, itu. Jadi memang kalau pola makan ini Mas, tidak ada standar yang menyatakan harus seperti ini, itu tidak ada. Jadi kalau yang tak sampaikan tadi itu ideal di tempat saya atau ideal menurut saya. Karena di tempat saya panas, cuacanya panas. Kenapa saya tidak pakai ulat kandang? Kenapa saya tidak pakai ulat Hongkong? Karena di tempat kita di Kebumen itu panas. Dan kalau menurut saya, kalau kita lihat di daerah-daerah tertentu yang pakai ulat kandang dengan yang pakai ulat Hongkong itu rata-rata di tempat yang kondisinya dingin. Contoh kata di teman-teman Malang, terus Wonosobo, Temanggung yang dingin biasanya makannya seperti itu. Atau yang memang mohon maaf memang ngirit nggak pakai kroto, jadi makannya ular kandang sama ular Hongkong aja. Tapi kalau saya nggak pakai. Kalau dari segi mungkin nutrisi bagus juga, jadi nggak ada larangan tertentu, nggak ada. Cuman saya sampaikan tadi ideal menurut saya. Kalau kebiasaan teman-teman sudah seperti itu jalan, ya kebiasaannya jalan aja. Jadi tidak ada perlu yang dilarang gitu loh. Karena ini pernah saya bicarakan di seminar di APBN juga. Jadi saya sebagai pembicara atau saya sebagai pemberi info itu bukan berarti saya memaksakan kehendak ternakan Bapak atau ternakan teman-teman harus dipola makan seperti saya. Tidak sama sekali. Jadi kalau pola rawatan teman-teman sudah jalan, sudah ternak 5, 10 tahun, 20 tahun sudah jalan seperti itu dan tidak ada masalah, tidak ada trouble, jalan aja gitu loh. Nah justru kalau ada trouble baru nanti kita sharing kan seperti itu. Jadi kalau teman-teman kemarin
teman Temanggung, Wonosobo, terus ada teman Jogja, Solo, main ke tempat saya, dia pakainya cuman ular hongkong sama ular kandang, jalan ya silakan aja. Jangan dirubah, nanti kalau dirubah malah belum tentu jadinya lebih baik, belum tentu, gitu loh. Jadi kita sharingnya seperti itu. Jadi mungkin itu bisa bantu menambah wawasan teman-teman. Bukannya saya menggurui, tidak, tapi kita sharing. Kita sharing di tempat saya seperti apa, di tempat teman-teman seperti apa. Kalau memang di tempat teman-teman tidak ada trouble sama sekali, lancar-lancar saja ternaknya, hasilnya bagus, secara kualitas bagus, kuantitas bagus, ya jalan aja, nggak ada yang perlu dirubah gitu loh. Itu dulu ya teman-teman ya. Jadi saya hari ini cuman menjawab 3 pertanyaan teman-teman. Saya coba unggah karena ada permintaan. Sambil saya ngopi-ngopi santai, saya coba unggah di YouTube saya. Oke? Sampai ketemu teman-teman. Salam konservasi, berkah dalam. Kita ngopi lagi.